Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sholahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bil khair. Ya, baiklah anak-anak, kita awali pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Guru awali anak-anak dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adakah yang tidak ada hari ini? Ada. Yang tidak ada? Kenapa? Sakit. Buat Pak Devi, mari kita doakan bersama semoga lekas sembuh ya. Amin. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar bersama materi toleransi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ada yang sudah tahu belum apa itu toleransi? Sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai. Ya, bagus Mas Iban. Untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan belajar Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Setiap hari harus selalu semangat. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak harus bisa memahami materi tentang toleransi dan moderasi. Yang kedua, anak-anak harus bisa memecahkan masalah yang terkait dengan sikap intoleran. Intoleran itu adalah tidak toleran dan sikap saling membenci. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu harus bisa menerapkan sikap toleransi dan moderasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita hidup di Indonesia yang beragam. Beragam budaya, bahasa, ras, warna kulit, jenis rambut, ada yang keriting, ada yang lurus. Tidak boleh saling mengejek. Kalau begitu kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Kami tutupi anak-anak ini kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin wa untha wa ja'alnakum wa ja'alnakum syu'uban syu'uban wa qabaila wa qabaila lita'arafu. lita'arafu. Inna akramakum Inna akramakum indallahi atqakum. indallahi atqakum. Innallaha Innallaha alimun khabir. alimun khabir. Baik. Artinya, minta tolong dibaca Mbak Rifda. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbala bangsa dan saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Terima kasih Mbak Rifda yang sudah membacakan akhir dari surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia, khususnya umat muslim, harus selalu bertoleransi. Ketika kita berbeda, itu bukan malah menjadi titik permasalahan, tetapi harus saling mengenal terlebih dahulu. Menciptakan kamu dari seorang laki-laki, ada laki-laki, ada perempuan. Allah ciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Saling mengenal. Setelah kenal, maka apa? Kita akan berinteraksi, akan bersama-sama membangun kerukunan. Ya, karena sesuai dengan semboyan kita apa? Kita kita. Apa artinya? Bagus, Mas Titin. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Harus tidak boleh mengejek atau merendahkan orang yang berbeda dengan kita. Baik, anak-anak akan lebih jelas materi ini. Kita akan lihat video pembelajaran tentang sikap toleransi. Silakan dicermati cerita yang ada di dalamnya dan nanti ada soal selanjutnya. Ahli suatu dusun yang beragam suku dan agamanya. Ayah Ahmad, seorang imam masjid yang cukup besar dan berpengaruh di dusun tersebut. Ahmad diberi kesempatan bermain dengan teman-temannya yang berlainan suku. Tidak pernah sekalipun Ahmad merasa kesulitan dalam bergaul. Bila datang bulan Ramadan, kaum muslimin dapat menunaikan ibadah puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari dengan tenang. Menjelang sholat Idul Fitri, Ahmad
Ahmad dan remaja masjid serta remaja Nasrani, yaitu dan remaja agama lain bersama-sama menjaga ketenangan dan kenyamanan kaum muslimin beribadah sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika datang perayaan Natal, remaja Islam ikut menjaga ketenangan kaum Nasrani melakukan kebaktian. Begitu pula bila datang perayaan Nyepi, remaja Islam dan Nasrani ikut menjaga ketenangan umat Hindu beribadah. Bukan hanya dalam perihal beribadah, Ahmad pun menyaksikan dalam pemilihan kegiatan tahunan tingkat itu para remaja memilih kedua tahunan sesuai kecakapan atau kemampuan, bukan berdasarkan suku. Dengan demikian, toleransi dapat dikembangkan lingkungan. Nah, jadi itulah kisah Ahmad dan lingkungan masyarakatnya yang menunjukkan sikap toleransi. Dari kisah tersebut, ternyata toleransi tidak mengenal kota dan waktu ya, bisa dimanapun dan kapanpun. Apalagi di Indonesia yang beragam suku, agama, adat istiadat dan juga budayanya. Nah, sikap toleran harus ditunjukkan baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, jadi, tahukah kalian arti dari kata toleran? Loh, siapa yang tahu? Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa atau menghargai, membiarkan, bahkan bolehkan pendirian, baik itu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, atau kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Nah, ada toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Yang perlu diingat ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah sikap saling menghormati atau menghargai. Kemudian yang kedua adalah pendirian atau pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga adalah berbeda dengan pendapat pendirian kita. Ya, jadi kalau ada pendirian orang lain atau pendapat orang lain, ya, yang berbeda dengan pendapat kita, maka ketika kita menghargainya, berarti kita sudah menerapkan sikap toleran. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari toleran. Sekarang kakak ingin menunjukkan beberapa contoh tentang sikap toleran berikut ini. Yang pertama, kita menghormati teman yang berbeda dengan pendapat kita. Misalnya dalam berdiskusi, jika teman kita berbeda pendapat dengan kita harus menghormatinya, menghargainya. Ya, tidak perlu memaksakan bahwa pendapat kita yang harus diambil dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, contohnya adalah kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Hal itu menunjukkan bahwa kita sudah menghargai orang-orang yang ingin melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Kemudian contoh yang ketiga, kita tidak merasa ketakutan yang memekakkan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Nah, tentu saja kalau kita merasa ketakutan dan di sekitar kita ada bayi atau orang sakit, kita pasti mengganggunya. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap yang menunjukkan toleran. Kakak yakin kalian tentu sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas manfaat toleran. Tentu saja, selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melaksanakan perintahnya untuk saling toleran, ada beberapa manfaat lagi untuk kehidupan kita. Di antaranya adalah mempererat tali persaudaraan. Dengan toleran akan membuat satu dengan yang lainnya merasa saling menghargai. Hal tersebutlah yang kemudian akan mempererat tali persaudaraan itu sendiri. Kemudian manfaat lainnya adalah terhindar dari perpecahan. Dengan toleran, kita akan terhindar dari sikap membeda-bedakan. Nah, dengan itu, maka kita akan terhindar dari perpecahan antar masyarakat. Kemudian manfaat selanjutnya adalah keadaan lebih aman dan tentram antar masyarakat. Dengan toleran, maka akan tercipta kerukunan, sehingga nantinya keadaan akan lebih aman, damai, dan sejahtera. Setelah melihat video tadi, bagaimana perasaan anak-anak? Menjadi tahu bahwa kita hidup di bangsa Indonesia itu harus selalu memahami orang lain, memahami orang yang berbeda dengan kita. Di samping toleransi, masih ada satu lagi itu moderasi. Apa? Moderasi. Sikap tidak berlebihan dalam beragama. Sikap tidak berlebihan dalam beragama itu bisa kita wujudkan dengan saling silaturahmi. Karena dengan silaturahmi itu akan mempererat persaudaraan. Saya tidak percaya. Apa contohnya? Silaturahmi yang kita lakukan setiap Lebaran misalnya ya dong. Kalian saling berkunjung. Dengan berkunjung itu akan menjadi erat. Itu contoh dari moderasi. Baik anak-anak, kita sudah bagi kelompok dan segera untuk diskusi kelompok. Silakan ditulis jawaban dari soal yang ada di layar. Silakan ditulis jawabannya saja di kertas ini. Materi diskusi yang ada di layar ya. Yang pertama, apa pengertian toleransi? Segera ditulis. Sebelum ditulis didiskusikan dulu. Dihiraukan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Aku diskusi lagi. Ya, waktu habis. Untuk diskusi yang pertama, apa pengertian toleransi? Ya, kelompok mana yang sudah siap? Ya, kelompok 2 silakan Pak Ida sampaikan hasil dari kelompok. Jika saling menghormati dan bekerja sama antara kelompok. Ya, sikap saling menghormati dan bekerja sama. Boleh ada pendapat selain itu? Boleh? Nah, ya. Bagus sekali dari kelompok 3 tambahannya. Terima kasih. Untuk soal diskusi yang kedua, sebentar
kesempatan kepada teman lain untuk bisa fokus. Oke, ada jawaban lain dari kelompok yang lain? Menghormati pendapat saat kerja. Bagus sekali. Menghormati pendapat teman saat tugas kelompok. Soal ketiga, sebutkan contoh toleransi di rumah dan di masyarakat. Boleh kelompok 4 dulu? Tidak menyalakan TV dengan suara keras sehingga mengganggu tetangganya. Bagus. Ada tambahan nggak? Ikut serta mengikuti kegiatan. Ikut serta mengikuti kerjaan bakti di kampung. Bagus sekali. Ya, kelompok selanjutnya. Tidak membeda-bedakan agama orang lain. Bagus, Mas Iban. Mbak Safia. Menghargai pendapat masyarakat meskipun berbeda dengan pendapat kita. Oke, ternyata seru sekali yang diskusi hari ini. Kita lanjutkan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kami punya pantun. Mari kita baca bersama. Piring bagus, janganlah dibelah. Sebagai makan terasa nikmat. Perbedaan janganlah jadi masalah. Karena perbedaan adalah rahmat. Jaga sikap saling menghormati, saling menghargai meskipun berbeda dengan kita. Ketika kita melihat umat agama lain sedang beribadah, kita harus menghormati dan menghargai, tidak boleh mengejek atau bahkan membuat kegaduhan di sana. Paham tuh?